Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, pembahasan kita kali ini adalah analisa struktur lantai Hebel dengan dudukan besi siku. Di sini kita dengan bantuan MS Excel. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan tegangan izin dari Hebel, terus besi ya, itu tegangan izinnya. Kemudian cara menentukan pembebanannya, bagaimana pembebanannya. Kemudian kita analisa kekuatan bata ringannya terhadap tegangan yang terjadi. Kita analisa kekuatan besi dudukan dari bata ringannya ya. Kemudian kita analisa juga kekuatan balok dari pembagi dan kita cek terhadap tegangan dan nudutan sehingga konstruksi ini bisa digunakan. Oke, baik, kita langsung saja ke pembahasan kita kali ini. Oke, kita akan membahas analisa struktur plat lantai dengan hebel ya, dengan dudukan besi siku. Di sini saya sudah ada format Excel untuk mempermudah ya, seperti biasa. Yang kita isi hanya yang berwarna merah. Selain berwarna merah, itu yang hitam ini ya, ini sudah ada rumusnya. Jadi apabila ingin melihat rumusnya, nanti bisa saya klik seperti ini. Nanti di atas ini akan kelihatan rumusnya dari mana nilainya. Saya tidak menjabarkan rumusnya karena bisa dilihat ya untuk mempercepat juga dalam penjelasan dari file ini ya, dari analisa struktur lantai Hebel dengan dudukan besi siku. Oke, baik, di sebelah kiri saya sudah punya gambarnya ya. Jadi ini yang jarak besi sikunya ya. Ini jarak besi siku, jaraknya C. Kemudian ini adalah eh, jarak dari balok ya. Misalnya ini balok betonnya ya. Ini misal balok betonnya ya, ini kurang lebih seperti ini. Kemudian yang B ini adalah balok pembagi ya, kita bisa pakai besi U ya atau dengan yang lain. Oke, saya langsung saja menjelaskannya. Di sini berat baja. Berat baja kita masukkan. Ini standarnya 7850 kg per meter kubik. Kemudian tegangan di baja kita masukkan. Kemudian jarak A, yaitu jarak ini ya, jarak antar balok ya. Jarak antar balok dari bangunan ya, balok beton misalnya atau balok baja ya. Ini kurang lebih balok utamanya seperti ini. Ini jaraknya, kemudian jarak B, ini jarak B ya, jarak balok pembagi. Kemudian ini jarak C. Kemudian ini panjang hebel ya, ini lebar dan ini tebal. Ya, kita bisa masukkan panjang, lebar, dan tebal dari hebel yang mau kita gunakan. Kita bisa juga pakai yang 7,5 cm. Ya, kita coba pakai yang 7,5 cm ya. Oke, kemudian berat hebel. Ini berat hebel. Kita masukkan berat hebel. Kita bisa lihat di pembebanan ya di internet atau di buku-buku kira-kira atau di material kira-kira berat hebel per meter kubiknya berapa. Oke, kemudian ini adalah kuat tekan hebel. Ini referensinya dari buku, dari bahan-bahan hebel ya dengan spesifikasi hebel. Ya, ini di konversi jadi satuan kilogram cm persegi. Kemudian ini kombinasi beban, saya pakai bebannya KDL dan KLL. Ya, ini KDL dan KLL. Jadi ini kombinasi bebannya apabila berbeda kita bisa ganti saja kombinasi bebannya. Oke, kemudian beban hidup kita masukkan beban hidup standar untuk rumah tinggal 2250 kg per meter persegi. Oke, di sini sudah ada keterangannya. Tegangan oke, landutan oke. Ya, ini untuk besi dudukan hebel. Ya, ini sudah oke, besi dudukan hebelnya. Oke, jadi kita tinggal ganti saja ya, ya ukurannya. Misalnya ukuran besi dudukan nih misalnya pakai berapa nanti ya. Ya, nanti sudah oke. Oke, lanjut untuk analisa struktur ya. Analisa strukturnya ini adalah kekuatan hebel. Ini kekuatan hebelnya. Nih, saya ambil sini aja. Ini untuk kekuatan hebel. Oke, di sini kekuatan hebelnya kita lihat.
Oke, ini kekuatan Hebelnya ini masih bahaya. Nanti kita coba ganti ya agar ini tidak bahaya. Nanti mungkin dengan ketebalan Hebelnya atau jarak dari balok, ya balok membagi. Oke, saya jelaskan dulu. Nanti saya jelaskan bagaimana caranya untuk membuat dari analisa ini sih bisa digunakan bahannya ya. Kemudian nih kita kuat Hebel, beban mati, tebal, RX dan berat. Ini Hebelnya ya. Kemudian ini finishing. Ini standar ya, finishing ya. Finishing ini tebalnya 5, ini standar. Ini bisa saya ganti saja. Nanti mungkin ada perbedaan dengan standarnya. Kemudian plafon ya ini. Ini berat plafon. Kemudian berat lain-lain. Kalau ada kita masukkan. Ya, kira-kira kita lihat di sini aja kilogramnya berapa. Beratnya. Oke, nanti kita tinggal bagi di sini saja. Kemudian beban hidup, ini beban hidupnya. Ini totalnya, ini adalah beban kombinasi, beban kombinasi ya. Jadi kemudian tegangan kita cek tegangan. Ini tegangan. Kita lihat tegangan yang terjadi. Nah, tegangan izinnya 40 kg per cm persegi di sini. Ya, jadi ini masih bahaya. Nanti kita tinggal ganti saja tebalnya. Misalnya ini menjadi 10 ya. Oke, 10 di sini sudah aman. 10 sini aman. Jadi kita dengan menggunakan ini minimal kita bisa pakainya yang 10. Kalau 7,5 mungkin bisa, cuman beresiko ya. Oke. Kemudian besi dudukan. Di sini beban mati, tebal, panjang dan berat. Ini untuk hebelnya, bebannya. Kemudian finishing. Ya seperti tadi, ini saya ganti saja. Oke, ini boleh diganti ya kalau memang ini beda itu ketebalannya. Oke, kemudian ini plafon, berat plafon, kemudian berat balok, ya berat balok. Ya, berat balok besi siku itu ya. Oke. Kemudian ini lain-lain ya. Oke, ini kalau ada ya, tinggal dimasukkan saja. Ya. Oke. Baik. Kemudian beban hidup. Ya, ini beban hidup. Nah, ini beban kombinasi dari untuk pembebanan dudukan hebel ya, yang besi siku. Oke, kemudian momen X, ini rumusnya, ini nilainya, ya, ini hasilnya. Kemudian WX, ya ini WX yang didapat ya, WX yang didapat. Oke, ini rumusnya, ini nilainya di hasilnya. Kemudian kita cari di tabel, ya. Kita cari di tabel dengan kodenya berapa biar dia aman. Misalnya kita coba cari dengan tadi 142 ya. Oke, tadi 142 kita coba kecilkan ya dengan nih ya 137. Kita coba pakai 137. Oke, di sini lendutan ya, yang bahaya ya, lendutan yang bahaya. Jadi kita besarkan tadi ya, kira-kira dapatnya di ukuran berapa nih besinya. Misalnya kita pakai 45 kita coba ya 140. Oh sini aja udah oke. Tapi kita harus lihat juga profil ini ada nggak di lapangan. Kita cari yang ada ya di market ya, di penjualan nih harus yang ada. Jadi kita gunakan yang ada. Oke di sini didapat dari ukurannya ya berdasarkan tabel ya, secara otomatis dia berganti ya. Oke, kemudian kan digunakan profil, ini adalah profil yang kita gunakan. Kemudian WX-nya ini, beratnya ini, IX-nya ini, cek tegangan oke, cek lendutan oke. Oke, kita jabarkan cek tegangannya, tegangan X ya. Ini rumusnya, ini nilainya, ini. Ya, jadi ini tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin, jadi oke. Kemudian cek lendutan izin, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian lendutan yang terjadi, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Jadi lendutan izin lebih besar dari lendutan yang terjadi, maka ini oke untuk balok dudukan hebel ya, besi dudukan hebel. Kemudian kita cari lagi balok pembagi ya, balok pembagi ini untuk
bebannya, ini Hebel. Kemudian ini finishing. Oke, kemudian ini berat plafon. Kemudian ini berat besi dudukan ya, besi dudukan. Ini beratnya. Kemudian berat balok. Ya, kemudian berat lain-lain. Kalau ada kita masukkan, kalau tidak ada tidak perlu. Oke, ini adalah jumlah KDL. Kemudian ini adalah beban hidup. Ya, ini beban hidupnya. Ya, ini beban hidup yang terjadi. Kemudian ini adalah beban kombinasi akibat beban mati dan beban hidup dengan koefisien yang ada di atas tadi ya. Oke, kemudian kita cari momennya, momen mx, ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Oke, kemudian kita cek terhadap wx adalah momen tahanan ya. Ini rumusnya, ini nilainya, ini hasilnya. Oke, jadi kita dari ukuran ini kita cari ya dengan wx-nya. Kita cari wx-nya yang 121, kurang lebih 121 kita cari. Sini kita mau pakai apa? Pakai siku kah? Boleh. Yang penting kita ukurannya 121 tadi ya. Ukurannya tadi nih kita dapat 121. Kita cari 121 misalnya pakai L berapa 121. Ini ada. Ini yang agak besar ya. Jadi profil kanal ini. Profil L ya. Sorry, ini profil L-nya. Coba yang 100 ada nggak ini? Oh, nggak ada ini. Besar 100 nih yang simetri ini nih. Ini didapat 162. 200 sikunya. Tadi yang kita dapat sekitar 121 ya. Oke, kita coba pakai siku ya. Kita coba pakai siku, kita cari yang 121. Ini 130 nih bisa dapat. 180 nih agak besar juga ya. Oke, ini kurang lebih atau kita mau pakai ini dulu ya. Oke, kita coba pakai 193. Kita masukkan di sini 193. Oke, secara otomatis semua ini berganti ya. Ini berganti. Kita lihat lagi apakah ini oke ya. Oke, ini sepertinya sudah oke. Ini profil yang digunakan, ini ukurannya. Kemudian ini WX-nya, beratnya, ini IX-nya. Terus balok J-nya oke. Balok J atau balok pembaginya oke, tegangan oke, lanjutan oke. Oke, ini sudah oke ya untuk balok pembagi ya. Kemudian saya jabarkan untuk analisanya. Ya, ini cek tegangan. Kita lihat hitungannya, cek tegangan, ini rumusnya, ini nilainya. Ini tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin, maka ini oke. Kemudian kita cek lendutannya, lendutan izin. Nah, ini nilainya, ini hasilnya. Kemudian lendutan yang terjadi. Oke, ini nilainya. Dari mana nilainya bisa dilihat, ini nilainya. Nah, ini lendutan izin lebih besar dari lendutan yang terjadi. Jadi di sini oke ya. Jadi ini di sini oke. Kemudian kita lihat kesimpulannya. Di sini kesimpulannya tegangan izin baja yang digunakan. Kemudian ukuran Hebel yang digunakan. Kemudian cek kekuatan Hebelnya aman. Terus besi dudukan Hebel. Ya, ini ukuran yang kita gunakan untuk besi dudukan Hebel. Kemudian cek tegangan oke, cek lendutan oke. Kemudian balok pembagi, ya ini digunakan profil ukurannya. Kemudian cek tegangan oke, cek lendutan oke. Jadi untuk analisa ini kita bisa gunakan ya dengan besi siku, dengan kekuatan besi sikunya, besi pembaginya, serta serta Hebelnya ya dengan standar-standar tadi finishing, berat finishing, plafon dan lain-lain. Oke, baik sampai sini pembahasan kita tentang analisa struktur lantai Hebel dengan dudukan besi siku. Terima kasih. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan Anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.